إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih dalam bahasan sebab-sebab sujud sahwi, kita masuk di sebab yang ketiga. Sebelumnya sudah kita bahasnya sebab sujud sahwi ada 3 ya. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagiannya. Sebenarnya kita ketahui sunnah ab'ad diantaranya adalah tasyahud ya, duduknya, kemudian ada sholawat pada Nabi, kemudian ada kunut, sholawat, berdirinya dan seterusnya. Kalau ditinggalkan semuanya atau sebagiannya disunahkan sujud sahwi. Sebab kedua yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang ketika dilakukan sengaja batal sholatnya, ketika tidak dilakukan sengaja, ketika dilakukan tidak sengaja ya, melakukannya tidak sengaja tidak batal. Maka ketika dia tidak sengaja, lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Ini sebab yang kedua dan beberapa perincian sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk di sebab yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala as-sadisu iqa'u ruknin fi'liyin ma'at tarududi fihi. Iqa'u ruknin fi'lin, yaitu terjadinya rukun fi'li, rukun gerakan, terjadi rukun gerakan disertai ragu-ragu di dalamnya. Ragu-ragu di dalam rukun tersebut ya. Ini sebab yang ketiga. Ragu-ragu dalam apa? Kita tulis dulu ya. Ragu-ragu dalam penambahan. Yang ketiga, as-salis min asbab sujud sahwi, yaitu iqa'u ruknin fi'liyin ma'a tarudud, ma'a tarudud fihi, yaitu fi ziyadatihi, fi ziyadatihi. Ya. Jadi kalau dia itu di situ melakukan rukunnya, melakukan rukun, dan rukun itu di dalam rukun itu dia ragu-ragu apakah rukun tadi itu kelebihan atau tidak, ya, kelebihan atau tidak. Nah itu. Nah maka nanti kalau seperti itu disunahkan sujud sahwi. Misalnya ini falau syakka, seandainya orang ragu-ragu fi ruku'in au sujudin au rok'atin atabihi wasajada wa inzala asyaku qabla salam. Seandainya dia ragu-ragu apakah sudah ruku' atau belum, apakah sudah sujud atau belum, apakah sudah melakukan 1 rakaat atau belum, maka atabi lakukan yang diragukan tadi. Karena hukum asalnya
belum melakukan, ya, belum hukum asalnya belum melakukan. Maka wasajada dan dia sujud, wa in zala asyaku qabla salam, meskipun keraguan-raguannya itu hilang sebelum salam. Nah, karena ini dia ragu-ragu ketika melakukan. Jadi ini sudah rukuk belum, maka dia rukuk. Nah, ketika rukuk kan dia nggak ada yakin, bahasnya memang tidak yakin benar-benar belum rukuk, kan nggak yakin, namanya dia ragu-ragu. Bisa jadi rukuknya tadi tambahan, ya. Atau contoh mudahnya lagi rokaat, ya. Dia ragu-ragu, ya. Ini sudah 3 atau 4, kemudian kan tambah 1 lagi karena yang diyakini 3 ya. Kemudian dia melakukan 1 rakaat lagi. Ketika dilakukan itu masih ragu-ragu posisinya, sehingga ketika dia melakukan rakaat tadi, bisa jadi yang dilakukan adalah rakaat kelima, bisa jadi yang tadi adalah rakaat keempat. Nah, ini namanya ketika dia melakukan rukun fi'li masih ada tarodud, jangan-jangan itu adalah rakaat ke-5. Nah, ini nanti disunahkan untuk sujud sujud sahwi, ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau dia ragu-ragu rukuk, ragu-ragu sujud, sudah rukuk atau belum, sudah sujud atau belum, atau rakaatnya kurang atau belum, atau tidak, maka atabihi wajib dia lakukan itu. Ragu-ragu ini sudah rukuk atau belum, wajib dia rukuk. Sudah sujud atau belum, maka wajib dia sujud, karena hukum asalnya belum melakukan. Nah, ini karena dia ragu-ragu di dalam rukun tersebut. Bedanya kalau ragu-ragunya itu ragu-ragu itu kelebihan atau tidak setelah dia melakukannya, ya. Contoh di Busra Kalim, dia ragu-ragu, ya, di tasyahud akhir apakah sholat 4 rakaat atau 5. Nah, sudah melakukan berarti kan, maka tidak sujud dengan sebab tarodud tadi, ya. Di Busra Al-Qadim disebutkan falau syaka fi ruku'i, ya, au sujudin, ruku'in atau sujudin, ini disebutkan meskipun dia ada zon tapi nggak sampai yakin, intinya ya. Syak di sini tarodud walau ma'a rujhani ahdi torfain, ya, meskipun dia menguatkan ada zon, ya, tetap saja dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa in zala asyaku qabla salam, meskipun keraguan-raguannya itu hilang sebelum salam, ya. Kenapa? Karena dia tarodud fi ziyadatihi, yaitu ada penambahan atau tidak ketika dia melakukan, ya, ketika dia melakukannya, maka ini menjadi sebab disunahkan sujud sahwi. Illa, kecuali idza zala syaku, ya, kecuali jika ragu-ragunya hilang qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah. Kecuali kalau ragu-ragunya hilang qabla, sebelum an ya'tiya dia melakukan satu rukun yang di situ ada kemungkinan kelebihan, ya. Kalau sudah hilang dulu maka tidak sujud sahwi. Contohnya disebutkan langsung di matan, falau syakka hal sholat salasan au arba'an, ya. Dia ragu-ragu apakah sholatnya itu baru 3 rakaat atau 4 rakaat, dan ragu-ragunya tidak berlanjut tapi hilang fi ghairil akhirah, ya, wa zala syaku, keraguan hilang fi ghairil akhirah, pada bukan yang terakhir, ya, lam yasjud, maka tidak sujud. Bukan pada yang terakhir ini, walau fi nuhudihi ilaiha, meskipun keraguan hilang ketika ketika bangkit menuju rakaat berikutnya, meskipun lebih dekat kepada berdiri, ya, maka tidak sujud sahwi.
Alasannya karena para ulama menyebutkan li'anna ma fa'alahu qabla tadzakur wajibun bi kulli takdir. Wajib dengan pengandaian apapun. Jadi misal ya, dia sholat, ya, dia ragu-ragu. Ini rokaat ketiga atau keempat, ya. Dia ragu-ragu rokaat ketiga atau rokaat keempat, ya. Kemudian ada kemungkinan tadi ya. Yang kemungkinan pertama keraguan-raguannya berlanjut sampai dia di rokaat berikutnya. Jadi ketika misalnya ini sholat misalnya dalam misalnya posisi duduk ya, posisi duduk dia ragu-ragu. Yang saya lakukan rokaat ketiga atau keempat, maka dia putuskan yang paling ringan adalah paling kecil yang yakin, maka dia tambah. Tapi dia masih ragu-ragu nih, berarti ini saya putuskan 3 rokaat, masih rokaat ketiga, sampai saya tambah 4 rokaat. Nah ketika di rokaat keempat menurut versi keputusannya tadi itu di sini kan dia masih ragu-ragu. Ini yang saya kerjakan ini rokaat keempat atau kelima ya, karena bisa jadi tadi ketika saya awal kali muncul ragu-ragu itu bisa jadi rokaat ketiga, berarti ini rokaat keempat sudah betul. Tapi ada kemungkinan lain ketika saya pertama kali ragu-ragu itu ini sudah rokaat keempat, ini rokaat kelima. Nah ketika saya mengerjakan rokaat tambahan ini ya, setelah ragu-ragu ini kan saya sebagai orang yang sholat namanya ikok rukun fi'li ini rukun fi'li ma'atarodud fihi, ada keraguan-raguan yang saya lakukan tuh 4 rokaat atau ziyadah atau 5 rokaat. Nah ketika terjadi seperti ini, nah maka disunahkan sujud sahwi, karena ketika saya melakukan rukun tuh ragu-ragu apakah rukun saya lakukan tuh tambahan kelebihan. Nah itu gambaran nanti sujud sahwi. Nah, gambaran kedua sekarang begini, sama kayak tadi, misalnya duduk, posisi duduk, dia sujud terserah, pokoknya ini belum ke rokaat berikutnya. Ini kemudian dia ragu-ragu, sama kayak tadi. Ini saya rokaat ketiga atau rokaat keempat, ya, ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Kemudian keraguan hilang sebelum sampai berdiri. Setelah ragu-ragu 3-4. Kemudian pas dia misal nih baru seperti ini, oh iya yang ini yang betul 3 nih, itu adalah 3 yang betul, sudah hilang, ragu-ragunya hilang. Kemudian dia nambah lagi 1 rokaat, ini rokaat keempat. Nah pas dia di rokaat keempat sudah tidak ada keraguan. Karena apa? Karena keraguan sudah hilang tadi di rokaat ketiga sebelum keempat. Di Busor Al-Karim disebutkan meskipun dia sampai posisi nuhud, hilangnya keraguan itu ketika bangkit gini, oh ya benar, ini benar, saya tadi rokaat ketiga, berarti ini rokaat keempat. Ketika dia sudah berdiri di rokaat ini tidak ada keraguan lagi, karena dia sudah yakin ini rokaat keempat, tidak ada ihtimal rokaat kelima, jadi tidak terjadi ini, sehingga tidak tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, kalau yang tidak tidak sujud sahwi itu nih, illa idza zala asak qabla an ya'tiya bima yahtamilu aziyadah tadi. Nah, misalnya di rokaat ketiga tadi ya, sebelum berdiri sudah hilang. Tadi sudah kita sebutkan, maka kalau di sini lam yasjud, maka tidak sujud.
tidak sujud sahwi. Baik ya. Falau illa idza zala syakku qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah. Kecuali kalau syaknya hilang sebelum dia melakukan rukun yang ada kemungkinan tambahan atau kelebihan tadi. Contoh tadi falau syakka hal sholat salasan aw arba'an. Dia ragu-ragu apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, wa zala syakku, kemudian syaknya hilang fi ghairil akhirah. Ya, sebelum yang terakhir tadi, yang yang mau ditambahkan tadi, lam yasjud, tidak sujud. Au fiha, atau fil akhirah sajada. Kalau fil akhirah sajada tadi karena apa? Keraguan-raguannya itu terjadi pada rukun, ya. Pada rukun, keraguan-raguan bahasanya rukun itu adalah bisa jadi kelebihan. Nah, itu fil akhirah tadi. Dan ini berarti aufiha di yang akhirah yang terakhir ini adalah tidak terjadi kecuali dia sudah berdiri, ya. Di aufiha, lihat di matan aufiha itu fil akhirah, itu maksudnya tadi sudah kita contohkan, yaitu apa? Ketika dia pas misal di rakaat tadi duduk atau sujud, kemudian ragu-ragu ini 3 atau 4, dia putuskan tekan 3 yang terkecil, kemudian sampai dia berdiri. Fiha itu di rakaat yang terakhir setelah dia ragu-ragu. Dan dia di sini masih ragu-ragu. Tapi dia akan nambah karena yang diputuskan memang yang terkecil menurut kaidah, ya. Yang yakin kecil. Yang terkecil 3, berarti ini tambah. Tapi bisa aja di sini adalah rakaat ke-5. Nah, sehingga dia ragu-ragu di situ. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Allah alam shawab. Masih ada masail lain, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.